Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan rahmat Tuhan. Pagi hari ini kembali kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Kita terus berdoa dan berharap seluruh umat-umat Tuhan tetap sehat, kuat, dan terus diberkati Tuhan, dan siap menjalani hari ini dengan penuh sukacita karena Tuhanlah yang beserta kita. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami puji dan agungkan Engkau karena kebesaran kuasa-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami rindu tuntunan Roh Kudus Tuhanlah yang akan memampukan kami mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Peristiwa Masa Depan Datang Beruntun. Ayat intinya diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang keempat. Tetapi kamu, saudara-saudaraku, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Keterangannya, saya melihat bahwa Yesus belum akan meninggalkan tempat yang maha suci sebelum semua perkara diputuskan, baik untuk keselamatan atau kebinasaan, dan bahwa murka Allah belum akan dicurahkan sebelum Yesus menyelesaikan pekerjaannya di tempat yang maha suci itu, menanggalkan jubah keimamatannya, lalu memakai sendiri jubah pembalasan. Kemudian Yesus akan melangkah di antara Bapa dan manusia, dan Allah tidak lama-lama lagi berdiam diri, tetapi segera mencurahkan murkanya ke atas mereka yang telah menolak kebenarannya. Saya melihat bahwa amarah bangsa-bangsa, murka Allah, dan masa menghakimi orang mati terpisah-pisah waktunya dengan jelas, satu mengikuti yang lain. Juga Mikael belum berdiri, dan masa kepicikan seperti yang belum pernah terjadi belum mulai. Bangsa-bangsa kini menjadi marah, tetapi manakala imam besar kita telah menyelesaikan pekerjaannya dalam bait suci, maka ia akan bangkit berdiri mengenakan jubah pembalasan, lalu kemudian 7 laknat terakhir akan dicurahkan. Saya melihat bahwa 4 malaikat itu akan menahan keempat angin itu sampai pekerjaan Yesus dalam bait suci selesai. Baru kemudian datanglah ke-7 laknat yang terakhir itu. Laknat-laknat ini membangkitkan amarah orang-orang jahat terhadap orang-orang benar. Mereka mengira bahwa kita yang mendatangkan hukuman Allah ke atas mereka. Sehingga sekiranya mereka membersihkan bumi dengan menyingkirkan kita, maka laknat itu akan berhenti. Suatu perintah untuk membantai orang-orang saleh dikeluarkan, yang menyebabkan mereka berseru siang dan malam meminta kelepasan. Inilah masa kepicikan Yakub. Maka semua orang saleh berseru dengan semangat yang pedih dan dilepaskan oleh suara Allah. Sebelum disalibkan, juru selamat menerangkan kepada murid-muridnya bahwa ia akan dibunuh dan akan bangkit kembali dari kubur. Tetapi murid-murid itu mencari kelepasan sementara dari penjajahan Roma, dan mereka tidak dapat menerima pendapat bahwa ia yang menjadi tumpuan segala pengharapan mereka harus menderita kematian yang memalukan. Dengan demikian, dalam nubuatan masa depan itu terbentang di hadapan kita dengan sejelas-jelasnya, sebagaimana hal itu dibentangkan kepada murid-murid oleh perkataan Yesus. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan penutupan pintu kasihan dan pekerjaan persiapan menghadapi masa kepicikan dengan jelas dibentangkan. Tetapi orang banyak tidak lagi mempunyai pengertian terhadap kebenaran-kebenaran yang penting ini, seakan-akan tidak pernah dinyatakan. Peristiwa masa depan datang beruntun. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menekankan bagi seluruh umat-umat Tuhan. Rentetan peristiwa waktu nubuatan yang Tuhan kita Yesus Kristus sendiri telah jelaskan kepada murid-murid akan terjadi secara berentetan di hadapan kita.
Dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menjelaskan bahwa ketika imam besar kita, Tuhan kita Yesus Kristus itu telah menyelesaikan proses pengadilan yang berada di bilik yang maha suci, maka pintu kasihan itu tertutup dan tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri, bertobat dari kesalahan dan kekurangan. Dan ketika hal itu terjadi, maka 7 laknat itu, 7 bela itu akan dicurahkan ke dunia ini. Dan ketika hal itu terjadi, orang-orang jahat akan mengira bahwa orang-orang saleh lah, orang-orang benar lah, para pengikut Tuhan lah yang menjadi penyebab bencana itu. Untuk memastikan laknat itu tidak terjadi lagi, maka dekrit kematian pun diberikan. Undang-undang melegalkan untuk membunuh umat-umat Tuhan. Di saat itulah umat-umat Tuhan akan menghadapi masa kepicikan Yakub, di mana umat-umat Tuhan akan berlari dari gunung ke gunung, dari hutan ke hutan, dan berseru kepada Tuhan siang dan malam meminta kelepasan. Ketika umat-umat saleh berseru dengan semangat yang pedih, maka umat-umat Tuhan akan dilepaskan oleh suara Tuhan. Sebagaimana peristiwa-peristiwa yang telah dinubuatkan sebelumnya telah terjadi dan akan terus tergenapi, maka rentetan peristiwa ini pun akan terjadi. Kita terus berdoa dan berharap agar dengan pertolongan Tuhan saja kita bisa melewati rentetan peristiwa ini. Bukan karena kita sanggup, bukan karena kita layak, tetapi karena Tuhanlah yang menyanggupkan dan melayakkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih atas jaminan, kepastian, penggenapan nubuatan yang telah Engkau sampaikan bagi murid-murid zaman dahulu, bahkan bagi kami saat ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menyadari kebutuhan kami yang terbesar akan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kiranya Allah yang Maha Baik memberkati, mengurapi kami, menuntun kami untuk bisa menghidupkan agendamu, kami bisa lebih pekakan kehendak Tuhan, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini memohon, kiranya dengan pertolongan Tuhan kami bisa dimampukan menerima meterai Allah yang hidup, dan roh jan akhir bisa menjadi bagian kehidupan kami. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, diberikan umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari surga. Berikanlah kami kesempatan untuk menggunakan setiap hal yang Kau titipkan bagi kami, harta, talenta, kesempatan, kesehatan, untuk digunakan menjadi semaksimal mungkin dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menuntun jiwa-jiwa, dipersiapkan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.